Salam Patunggilan. Saudara Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini kita akan memasuki minggu yang terakhir dalam bulan kesaksian dan pelayanan GKJW. Selama 4 minggu ini, panjenengan bersama-sama telah melihat bagaimana saudara-saudara bersaksi di tengah kehidupan mereka. Sabtu bersaksi, Sasi, menjadi bagian cerita saudara-saudara kita mewujudkan iman, pelayanan, dan kesaksian mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di Sasi yang terakhir saat ini, firman Tuhan mengantar kita. 1 Korintus 10 ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pernyataan Rasul Paulus ini menjadi semacam janji dari Tuhan bahwa apa yang kita alami, segala hal berat yang kita hadapi, sesungguhnya masih mampu kita kalahkan, masih mampu kita kendalikan. Namun, bagaimana jika pencobaan yang kita alami tersebut ternyata adalah pencobaan yang membawa kita pada potensi kehilangan kehidupan kita? Berikut ini 4 rekan pendeta bercerita tentang kesaksian mereka yang harus berjuang melawan COVID-19 di tengah tugas dan pelayanan mereka, di tengah upaya mereka mewujudkan kesatuan keluarga Allah. Mereka harus mengalami tantangan berat yang mungkin akan melepaskan diri mereka dari kehidupan. Kita melihat bagaimana perjuangan mereka, bagaimana keluarga mereka mendukung, dan bagaimana di tengah pergumulan itu Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tanggal 2 Agustus 2020, istri saya masuk rumah sakit dan dirawat di ruang isolasi dengan gejala batuk selama 4 hari, sekalipun minum obat batuk belum reda pula. Sedangkan saya masuk rumah sakit pada tanggal 3 Agustus 2020, juga dirawat di ruang isolasi, juga di rumah sakit yang sama, Rumah Sakit Marsudi Waluyo, dengan gejala demam. Hasil swab, kami berdua dinyatakan positif COVID-19. Dan pada hari yang ke-8, saya sesak nafas. Maka saya dipasang oksigen dan saya batuk darah. Dan ini menjadi semakin buruk karena saya komorbid diabetes, Bapak Ibu Saudara. Kondisi saya semakin buruk, maka oleh dokter diupayakan antivirus dan plasma. Puji Tuhan, pada hari yang ke-9, antivirus dan plasma sudah didapat dan bisa dimasukkan. Pada hari yang kedua setelah plasma masuk dan antivirus, saya dinyatakan negatif, istri saya juga dinyatakan negatif. Tentunya istri dan saya diizinkan pulang. Tetapi kenyataannya saya tidak diizinkan pulang karena paru-paru saya memburuk, dan istri saya diizinkan mendampingi saya selama saya dirawat untuk kesembuhan paru-paru saya. Karena karya Tuhan itu luar biasa, progres pemulihan saya semakin meningkat dan baik. Saya selama 28 hari dirawat di rumah sakit dan diizinkan pulang dan dilanjutkan isolasi mandiri di rumah sendiri. Ini yang kami alami
Setelah kami isolasi selesai, kami merasakan dampak sosial. Ini juga tidak ringan, Bapak Ibu Saudara, yang kami hadapi. Banyak orang yang harus menjauh dari kami. Takut ketularan, tapi itulah risiko yang harus kami tanggung, kami hadapi, dan kami bisa memahami, dan tentunya kami bisa menerima. Ini pengalaman yang kami dapatkan selama di rumah sakit, dan luar biasa. Memang Tuhan menempatkan orang-orang yang terbaik di sekitar saya, tentunya juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pengalaman pertama. Sedangkan pengalaman yang kedua itu adalah pengalaman rohani saya selama saya dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Pada hari yang ketiga, setelah doa malam, dahi saya itu dihembus 2 kali oleh Tuhan Yesus. Ditiup atau didamu basa Jawanya 2 kali. Nah, maka kami ingin menyisihkan waktu lagi dan berdoa dengan doa khusus. Jika Tuhan memberikan kekuatan dan saya diizinkan sembuh, maka saya siap melanjutkan tugas panggilannya. Tetapi jika Tuhan mengambil nyawa saya katakan, ya sudah, sampai di sini kami melayanimu Tuhan. Ini penampakan yang pertama. Sedangkan penampakan yang kedua itu pada hari yang ke-8. Dalam kondisi saya yang katakan buruk, sesak napas, batuk darah. Nah, dia berdiri di sebelah kanan, tepatnya di sekitar lutut saya, dengan wajah yang bersinar tetapi tidak menyilaukan, Bapak Ibu Saudara. Dia berdiri sambil memeluk anak remaja di depannya begitu, dengan wajahnya menghadap ke saya, dan wajah anak remaja itu wajah saya ketika saya masih remaja. Nah, dia sambil berkata, "Delengen, rogo kuwi loro." Nah, sambil berkata demikian, dia pelan-pelan mengangkat anak remaja ini, ditumpangkan di dada saya. Ketika anak itu ditumpangkan di dada saya, terasa masuk dalam tubuh saya. Dada saya sebelah kiri agak bawah, ini seperti ada aliran es dan dingin sekali. Padahal dada saya yang sebelah kiri ini panas, Bapak Ibu Saudara, seperti kena air panas begitu. Nah, setelah menempatkan anak itu, Tuhan Yesus berkata, "Tunggonono kancanono, mengko yen wis tumeka titimangsane, kowe bebarengan karo aku ana ing swarga." Dia berbahasa Jawa dan indah sekali. Dan terus banyak lagi yang dia katakan. "Ingsun kang kagungan swarga." Dan itu masih terngiang-ngiang di telinga saya, Bapak Ibu Saudara. Dan yang lain tentu tidak akan saya katakan di sini. Tidak akan saya sampaikan di sini. Lain waktu akan saya sampaikan. Penampakan yang ketiga, setelah plasma sudah masuk semua, sudah
antivirus semua sudah masuk, saya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa duduk sekitar jam 8:30 pagi. Nah, setelah saya sarapan, saya berbaring, Tuhan Yesus datang lagi, Bapak Ibu Saudara. Posisinya di kanan saya, tetap. Dengan wajah yang bersinar, dia kelihatan anggun sekali, berwibawa sekali. Saya sambil memanggil istri saya kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu datang lagi. Tetapi istri saya tidak melihat. Tuhan Yesus tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menganggukkan kepala dan tersenyum. Dan setelah itu Tuhan Yesus pergi. Kalau ditanya perasaan saya bagaimana saat itu, campur-campur macam-macam. Ya marah, sedih, kaget. Apalagi saat itu saya masih dalam proses pemulihan pasca operasi sesar. Ketika saya sakit itu anak saya belum genap 3 minggu usianya. Jadi kok gini sih Tuhan? Baru selesai melahirkan, seneng punya anak. Lah, kok saya sakit? Saat itu yang saya rasakan pertama demam tinggi, 2 harian begitu. Setelah itu mulai saya tidak bisa mencium aroma-aroma, bau-bau, atau istilahnya anosmia. Dan selama ini saya tidak pernah punya riwayat asma, sesak nafas. Lah kok saya juga sesak nafas. Saat itu saya dan keluarga konsultasi dengan dokter. Dokter menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah karena dokter takut nanti kalau saya dirawat di rumah sakit jauh dari anak, justru saya akan semakin sakit karena dijauhkan dari anak. Akhirnya disuplai obat dosis tinggi tapi aman untuk ibu menyusui. Saya patuh, dan sekalipun nafsu makan tidak ada sama sekali. Melihat nasi, saya menangis. Waduh, kok makan lagi. Tapi ya karena saya ingat saya punya anak saya ini menjadi semangat saya untuk sembuh, didampingi dengan suami, didampingi kedua orang tua dan adik saya sedikit-sedikit mau makan. Dan selain itu, saya juga minum vitamin setiap pagi, berjemur. Dan singkat cerita, akhirnya ya kurang lebih 14-16 hari saya dinyatakan sembuh. Seneng. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Hari Kamis saya sembuh. Hari Jumat ibu saya mulai merasakan tidak enak badan. Jumat ibu mulai merasa tidak enak badan. Hari Minggu ayah saya juga nyusul demam. Akhirnya periksa, tes, ya kedua orang tua saya sakit juga, COVID. Lebih parah dari apa yang saya rasakan. Karena mungkin faktor usia. Penyakit ini ada. Ini bukan main-main. Kita semua harus sadar, waspada. Harus berapa banyak orang lagi yang kehilangan nyawa karena terpapar virus ini. Saya bersyukur pertolongan Tuhan saya rasakan. Saya pasca operasi sesar,
saya punya bayi, tapi saya juga harus menyusui. Kami saling mendukung, saling mendoakan, saling memberi semangat, saling mengingatkan. Kita jalan sama-sama, kita hadapi bersama-sama, dan sampai pada akhirnya di akhir bulan September tahun lalu kami semua sembuh dan sehat. Ketika kami sudah melewati masa-masa kritis itu, masa-masa sakit itu, sekarang kami menjadi orang yang lebih berhati-hati. Sekalipun kami pernah merasakan dan seolah-olah tidak akan sakit lagi, kami tetap hati-hati karena kami takut berjumpa dengan orang. Kasihan orang yang berjumpa dengan kami kalau kami tidak menjaga atau mematuhi protokol yang ada. Oleh sebab itu, mari kita semua menyadari bahwa kesehatan ini mahal harganya, dan ketika kita merasakan sakit yang seperti itu tidak enak, sakit semua, nelongso sengsara, dan cukuplah saya rasakan. Bapak Ibu, jangan. Tepatnya hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, melalui tes swab PCR, saya dinyatakan positif COVID-19. Awalnya, saya tidak merasakan apa-apa dalam tubuh saya. Namun, ketika saya tahu bahwa saya positif, saya menjadi takut dan stres. Saya takut bahwa saya menulari suami dan anak-anak saya. Dan ketika saya stres, lambung saya bermasalah, tensi saya naik, badan saya terasa demam, dan kemudian kaki saya menjadi sangat dingin. Namun demikian, saya harus tetap melangkahkan kaki keluar dari rumah saya menuju ke shelter atau tempat karantina yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan di sana saya berusaha untuk menenangkan diri karena dukungan keluarga dan jemaat Tulungagung. Saya merasa didukung oleh suami saya, bahwa suami saya siap untuk mendampingi merawat kedua putri saya seorang diri, dan kemudian jemaat Tulungagung, Satgas Jemaat, Penatua dan Diaken, seluruh warga jemaat dengan sigap merespon situasi yang kami alami. Mereka mendukung untuk makanan yang dibutuhkan oleh keluarga kami, dan Satgas Jemaat mengutus beberapa orang yang bisa mengunjungi saya di tempat karantina. Dengan demikian, dari dukungan keluarga, dukungan jemaat Tulungagung, perlahan-lahan lambung saya pulih dan kemudian tensi saya normal, dan saya berupaya untuk menemukan maksud Tuhan di tengah proses karantina saya. Justru di dalam kesendirian, saya menemukan Tuhan yang sungguh-sungguh hadir. Bahwa Dia hadir. Dalam minggu-minggu Advent yang dinanti-nantikan, Dia sungguh hadir. Merawat, menguatkan, mensupport saya. Demikian juga dengan keluarga saya. 28 November saya mengalami demam seperti penyakit-penyakit COVID pada umumnya, demam. Tetapi demam itu tidak kami rasakan karena mungkin anggapan saya seperti paling ya demam seperti biasa. Kemudian setelah demam 2 hari berikutnya saya batuk, ada batuknya. Kami memutuskan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit Marsudi Waluyo tanggal 6 Desember itu kita memutuskan untuk ke IGD ya. Di sana
datang itu saya sudah hampir berjalan saja tidak bisa, hampir dibopong dan dituntun oleh istri. Datang itu langsung difoto torak dan hasilnya ada bintik-bintiknya ya, paru-paru saya itu ada bintik-bintiknya. Kita tidak tahu istilahnya apa, tetapi ada bintik-bintiknya. Kemudian dokter memutuskan kita harus di rapid dulu, rapid. Nah, tetapi pada waktu rapid tes cepat itu saya non reaktif dan istri saya non reaktif. Walaupun saya yang sakit, kita semuanya karena satu keluarga di rapid semua. Akan tetapi karena indikasinya saya mengarah ke COVID-19 karena ada sesaknya, ada batuknya ya Bu. Paru-parunya ada dicurigai, kemudian kita di swab besoknya. Setelah kita masuk rumah sakit, besok paginya kita di swab dan ternyata hasilnya pemirsa saya positif, tetapi istri saya negatif. Dan situ saya merasakan shock sekali. Ini kenanya di mana? Padahal kita sudah jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ternyata shock sekali dengan tahu hasilnya seperti itu. Dan down, tidak mudah melewati ini semuanya. Iya, kita merasakan down. Apalagi kita berpisah dengan anak-anak yang masih kecil. Anak kami berdua ini masih kecil-kecil. Dan kita harus berpisah selama 2 minggu. 1 minggu di rumah sakit. 1 minggu di rumah sakit. 1 minggu isolasi mandiri di rumah. Oh, itu sangat-sangat shock sekali dan tidak mudah. Tetapi kami banyak menerima sekali dukungan dari rekan saya kerja, dari tetangga, dari ada beberapa rekan pendeta, istri saya pendeta yang majelis jemaat sangat membantu dengan mengirimkan makanan, menanyakan kabar, mengirimkan doa, dukungan, semangat, memberikan semangat dan lain sebagainya. Disitulah saya merasakan kehadiran Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan penyakit seperti ini tidak menegakkan saya, tidak meninggalkan saya. Ada masih banyak sekali dukungan yang betul-betul kami rasakan dari saudara, dari teman dan dari banyak sekali. Di situ saya merasa kehadiran Tuhan. Tuhan memang sungguh tidak pernah meninggalkan umatnya, khususnya saya pribadi. Iya, disitulah kami menemukan pertolongan Tuhan. Demikian kesaksian dari keempat pendeta, Pendeta Sujarwo, Pendeta Lipta, Pendeta Ferry dan keluarga, Pendeta Fantri. Kita mengetahui bagaimana kisah dan beratnya kehidupan mereka ketika mereka sedang mengalami COVID-19. Satu hal yang menarik, dari 1 Korintus 10 ayat 13, ayat ini belum selesai karena di bagian berikutnya ayat ini menyatakan demikian. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jika ayat ini kita baca dengan utuh, maka kita menemukan bahwa kisah yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi mencerminkan dengan utuh bagaimana cerita, bagaimana kisah dan firman Tuhan ini sungguh-sungguh nyata mereka alami. Mereka menghadapi cobaan yang sangat berat, yang bahkan mungkin bisa merenggut nyawa mereka. Tapi Tuhan menemani mereka. Bahkan mungkin bagi mereka yang harus kehilangan nyawanya, kita percaya bahwa Tuhan tidak diam. Tuhan mengasihi dan merengkuh mereka, serta terus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga mereka. Tuhan itu setia. Karena itu, marilah terus setia. Walaupun bulan kesaksian dan pelayanan GKJW akan berakhir, tapi jangan sampai kesaksian dan pelayanan yang nyata dalam hidup kita juga berakhir. Selamat bersaksi, selamat terus melayani, selamat terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang sakit seperti saya, saran saya yang pertama, jika Bapak Ibu merasa sakit
tidak tahu sakit apalah, karena gejalanya bermacam-macam, segera periksa. Jangan sampai terlambat. Segera periksa. Jangan panik. Jangan cemas. Jangan sampai stres. Itu yang menjadikan daya tahan tubuh kita menurun. Kita sendiri harus punya semangat untuk sembuh. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu menempatkan orang-orang terbaik di sekitar kita. Di rumah sakit mulai cleaning service, ahli gizi, perawat, dokter, bahkan direktur rumah sakit pun juga memikirkan kesehatan kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan salam sehat. Tuhan memberkati. Mari kita jaga kesehatan, patuh dengan apa yang diatur, ditata. Kemana-mana akhirnya saya membawa hand sanitizer, tisu basah, dimana-mana disemprot begitu kalau mau duduk. Ya mungkin bagi sebagian orang itu aneh, tetapi itu yang saya lakukan untuk menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya, juga menghargai kehidupan orang lain. Dan kiranya itu juga yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, karena kitalah garda terdepan itu. Kitalah yang seharusnya menghentikan, memutus rantaian penyebaran ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Tetap jaga jarak, apalagi Bu. Pakai masker. Pakai masker itu walaupun di dalam rumah, walaupun di mana pun. Dan terlebih di kerumunan. Di kerumunan, pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Pakai sabun. Ini memang penyakit yang memang ada di lingkungan kita, makanya kita harus tetap hati-hati. Ya. Mari tetap semangat, kita berjuang di tengah pandemi COVID-19, menjaga diri dan menjaga keluarga. Dan jangan takut, karena ketakutan kita itulah yang justru membuat fisik kita tidak sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesehatan yang baik.